Pendakian malam di Gunung Lawu, dosa yang terbayar nyawa. Rizal, Dita, dan Bayu adalah 3 sahabat yang gemar mendaki gunung. Kali ini mereka memutuskan untuk mendaki Gunung Lawu, gunung yang terkenal dengan kisah-kisah mistisnya. Banyak pendaki melaporkan pengalaman aneh, mulai dari suara langkah kaki tanpa wujud, penampakan misterius, hingga hilangnya pendaki secara misterius. Namun mereka bertiga tidak percaya tahayul dan tetap nekat mendaki pada malam hari. Di pos terakhir sebelum pendakian malam, seorang penjaga pos tua memperingatkan mereka. Gunung ini bukan tempat main-main. Kalau kalian mendaki malam ini, jangan bicara sembarangan dan jangan menoleh kalau ada yang memanggil. Namun Rizal hanya tertawa dan berkata, "Kami sudah biasa mendaki, Pak. Jangan percaya hal-hal seperti itu." Sang penjaga hanya menghela nafas dan menatap mereka dengan tatapan penuh iba. Saat memasuki jalur hutan, udara tiba-tiba terasa lebih dingin. Angin berhembus dengan suara aneh, seperti bisikan orang berdoa. Saat mereka melewati jalur Cemoro Sewu, suasana terasa semakin mencekam. Tidak ada suara binatang, hanya deru angin yang terdengar seperti bisikan lirih di telinga mereka. Tiba-tiba Bayu menghentikan langkahnya. Kalian lihat nggak?" bisiknya sambil menunjuk ke dalam hutan. Di antara pepohonan yang menjulang tinggi, samar-samar terlihat seorang perempuan berbaju merah berdiri dengan diam. Wajahnya tidak jelas, tertutup oleh rambut panjang yang terurai berantakan. Tubuhnya kaku, seperti patung. Dita menggigit bibirnya. "Bay, jangan ngelantur deh. Gak ada siapa-siapa kok." Tapi Rizal juga melihatnya. Kayaknya dia ngeliatin kita. Mereka mencoba mengabaikan dan berjalan lebih cepat. Namun semakin mereka menjauh, sosok itu tidak menghilang. Justru semakin dekat tanpa suara, seolah dia melayang. Bayu mulai merasa ada yang aneh. Napasnya tersengal, dadanya terasa sesak. Lalu, "Bayu." Seseorang memanggil namanya. Suara itu lembut, namun terdengar dari banyak arah sekaligus. Bayu terhenti. "Siapa?" Dita menggenggam tangan Rizal erat-erat. "Bay, jangan noleh, Bay." Bayu menelan ludah. "Tapi ada yang manggil gue." "Itu bukan manusia, Bay. Jangan dengerin." Rizal panik. Namun terlambat. Bayu menoleh, dan seketika dia membeku. Di hadapannya hanya beberapa langkah dari tempatnya berdiri. Perempuan berbaju merah itu kini terlihat jelas. Kulitnya pucat seperti mayat, wajahnya separuh hancur, dan matanya bukan mata manusia, hitam pekat seperti lubang kosong yang menyedot segala cahaya. Senyumannya perlahan melebar hingga hampir ke telinga. Bayu ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Lalu perempuan itu berjalan ke arahnya. Bukan berjalan, melayang. Kakinya tidak menyentuh tanah. Tiba-tiba, segalanya berubah. Bayu tidak lagi melihat Rizal dan Dita. Dia kini berdiri di tengah hutan yang berbeda. Langit berwarna merah darah. Pohon-pohon tumbuh bengkok dengan akar mencuat seperti tangan yang ingin meraihnya. Dan di sekelilingnya terdengar suara tawa lirih. Tawa perempuan itu. Bayu berbalik dan perempuan berbaju merah itu
berdiri tepat di belakangnya. "Bayu, kenapa kamu datang ke sini?" bisiknya dengan suara yang bergetar seperti gema dari dalam gua. Bayu mundur selangkah. Aku nggak sengaja." Perempuan itu tersenyum. "Kalau begitu, kamu akan tinggal di sini selamanya." Mendengar hal itu, Bayu pun berlari, mencoba mencari jalan keluar. Namun hutan ini tidak berujung. Dia tetap kembali lagi ke tempat yang sama. Dan perempuan itu kini semakin mendekatinya. Dari luar, Rizal dan Dita melihat Bayu berdiri mematung di tengah jalan. Matanya kosong, mulutnya sedikit terbuka, seolah sedang mendengar sesuatu. Rizal mengguncang-guncang tubuhnya. "Bay, bangun Bay. Bay, ayo dong Bay." Tiba-tiba Bayu tersentak. Matanya kembali fokus. Dia menatap Rizal dan Dita dengan ekspresi kebingungan. Kita di mana ini, Zal?" Dita hampir menangis. "Lo ngilang hampir 15 menit. Lo diam aja kayak patung, Bay." Bayu tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Dia hanya menggeleng. Tubuhnya gemetar. Namun saat mereka melanjutkan perjalanan, sesuatu yang lain ikut dengan mereka. Di kejauhan di antara pohon-pohonan, perempuan berbaju merah itu masih berdiri di sana, menatap Bayu, tersenyum, seolah berkata, "Bay, aku belum selesai denganmu." Mereka bertiga melanjutkan perjalanan dengan langkah lebih cepat. Udara semakin dingin, dan kabut tebal mulai turun, menutupi jalur pendakian. Tapi ada yang aneh. Jalur yang seharusnya lurus kini bercabang ke 3 arah. "Tunggu, ini bukan jalurnya," gumam Rizal. Dita menelan ludah. "Tapi kita nggak lewat sini." Mereka mencoba kembali ke jalur sebelumnya. Namun setiap langkah yang mereka ambil justru membawa mereka lebih dalam ke hutan. Dan di kejauhan, mereka mendengar suara langkah kaki. Langkah kaki yang bukan milik mereka. Langkah kaki itu semakin dekat. Dan tiba-tiba, Bayu berhenti lagi. Dita mengguncangnya. "Bay, jangan diam aja, Bay. Ayo, Bay. Kita harus pergi dari sini, Bay." Namun Bayu hanya menatap kosong ke dalam kabut. "Dia ada di sini," bisiknya pelan. Rizal memegang pundaknya. "Siapa?" Bayu tidak menjawab. "Bayu." Sebuah suara memanggil namanya. Pelan, dekat. Tawa lirih terdengar di antara pepohonan, seperti suara seseorang yang menikmati penderitaan mereka. Dita mulai panik. "Rizal, kita harus keluar dari sini sekarang, Zal. Aku takut." Namun kabut semakin tebal. Jalur pendakian kini terasa asing, seperti mereka berada di tempat yang berbeda. Mereka telah masuk ke dunia yang bukan milik manusia. Saat mereka mencoba berjalan lebih cepat, sesuatu mencekram kaki Dita. Tangan kurus dengan kuku panjang dan hitam mencuat dari tanah, menariknya ke bawah. Dita berteriak panik. "Tolong! Rizal! Bayu!" Rizal yang mendengar teriakan Dita langsung menarik tangannya sekuat tenaga. Tapi tangan itu semakin banyak mencekram tubuh Dita. Lalu di belakangnya, perempuan berbaju merah itu muncul lagi. Kali ini wajahnya lebih jelas. Matanya hitam legam,
Bibirnya sobek hingga ke telinga, dan kulitnya terlihat seperti dingin busuk yang meleleh. "Kenapa kalian masih di sini?" Suara itu tidak keluar dari mulutnya, tapi bergema di dalam kepala mereka. Dita meronta-ronta, menangis ketakutan. Namun saat itu, Bayu melakukan hal yang tak terduga. Ia berbisik sesuatu, dan tiba-tiba tangan-tangan itu melepaskan Dita. Kabut pun sedikit menipis. Riza menatapnya dengan bingung. "Bayu, apa yang lo lakuin?" Namun Bayu hanya diam. Matanya kini terlihat kosong, seperti orang yang kehilangan jiwa. Dan di balik punggungnya, bayangan merah itu masih berdiri. Mereka kembali berjalan, kali ini tanpa bicara. Bayu masih gemetar, Dita menangis tertahan, dan Rizal menggenggam pisau lipatnya erat-erat, seolah bisa melindungi mereka dari sesuatu yang tak terlihat. Setelah beberapa lama berjalan, mereka melihat sesuatu yang aneh. Sebuah gerbang kayu tua berdiri di tengah jalur pendakian. Di baliknya, jalur kembali normal. Namun di sisi lain, gerbang hutan masih dipenuhi kabut pekat dan pohon-pohon bengkok. Mereka harus melewati gerbang itu. Tapi saat mereka hendak melangkah, Bayu tiba-tiba tertawa. Namun bukan tawa Bayu. Dita dan Rizal menatapnya ngeri. Bayu kini berdiri diam, kepalanya sedikit miring. Matanya menatap mereka dengan cara yang bukan milik Bayu. "Aku gak bisa ikut kalian," katanya dengan suara berlapis, seperti dua orang berbicara sekaligus. Dita pun menangis. "Bayu, jangan gitu. Ayo pulang. Kamu gak kasihan sama keluargamu." Tapi Bayu hanya tersenyum. Lalu dia melangkah mundur dan menghilang ke dalam kabut. Rizal dan Dita berhasil melewati gerbang itu. Saat mereka menoleh ke belakang, kabut mendadak hilang. Hutan kembali normal. Jalur pendakian yang tadi tidak dikenali kini tampak jelas. Mereka sampai di base camp dengan tubuh kotor dan penuh luka. Penjaga tua yang memperingatkan mereka tadi menatap mereka tanpa ekspresi. "Bayu?" tanyanya pelan. Rizal dan Dita hanya diam. Mereka tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Sejak malam itu, Bayu tidak pernah ditemukan. Namanya masuk dalam daftar pendaki yang hilang di Gunung Lawu. Namun beberapa bulan kemudian, seorang pendaki melapor melihat sesuatu di jalur yang mereka lewati malam itu. Sosok laki-laki dengan wajah kosong berdiri di tengah kabut, menatap ke arah mereka. Dan jika diperhatikan lebih lama, di balik punggungnya ada bayangan perempuan berbaju merah.